Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andika Cipta Labora yang merupakan analis PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andika, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo, selamat sore Pak. Kabar baik. Gimana di sana? Baik-baik juga ya? Ya, baik-baik Pak Andika. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, tapi level 7 ribuan masih mampu dipertahankan. Pertemuan The Fed ini tinggal menghitung hari ini, Pak, 14 sampai dengan 15 Juni. Sebenarnya para pelaku pasar sudah memproyeksikan akan terjadi kenaikan suku bunga 50 basis point, tapi tampaknya para pelaku pasar hari ini lebih atau masih berhati-hati terkait dengan kebijakan tersebut. Bagaimana Anda melihat respon dari para investor menanti pertemuan The Fed, kemudian juga dengan arah pergerakan indeks harga saham gabungan yang cenderung tertekan di sepanjang hari ini? Oke, kalau kita lihat memang IHSG hari ini terkoreksi 1,20% ya. Memang juga ini terkena imbas karena memerahnya atau melemahnya indeks saham Amerika Wall Street pada perdagangan Jumat, khususnya Nasdaq yang terkoreksi sekitar 2%-an. Dan hari ini memang yang menekan IHSG itu adalah saham-saham teknologi atau indeks tekno seperti Goto dan Bukalapak, dan juga didukung oleh perbankan yang juga ditutup memerah. Karena memang indeks Amerika itu merespon data non-payroll yang menurun ya, tingkat pengangguran yang menurun dari bulan April ke bulan ini, sehingga memang dengan data ekonomi Amerika yang semakin membaik, ini membuat investor itu beranggapan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lagi dan tidak akan menahan, sehingga memang ini yang membuat saham-saham khususnya saham-saham teknologi itu memerah seperti itu, Pak. Dan memang kalau kita lihat The Fed itu akan berencana menaikkan suku bunga lagi pada bulan Juni dan Juli sebesar 50 basis point. Dan memang itu yang menjadi sentimen negatif untuk pergerakan indeks regional. Pak Andika, sebelumnya sudah diperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan ini. Apakah perkiraan ini masih belum cukup dan para investor masih cukup khawatir dengan kenaikan suku bunga acuan ini nantinya? Oke, memang para investor ini khawatir ya kalau suku bunga dinaikkan lagi ini akan ada capital outflow yang keluar dari pasar modal seperti itu, dan memang nanti para pelaku pasar itu lebih menempatkan dananya itu ke instrumen-instrumen yang lebih tinggi ketika instrumen-instrumen yang lebih rendah risikonya itu seperti deposito dan tabungan kalau suku bunga naik lagi seperti itu, dan makanya ada tekanan yang di pasar modal seperti itu. Pak Andika, ini pertemuan The Fed baru akan berlangsung di pekan depan waktu setempat. Dalam jangka pendek, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan dengan koreksi di atas 1% dan masih mampu bertahan di level 7 ribuan di penutupan sesi kedua hari ini? Oke, nampaknya pada perdagangan hari esok ini IHSG akan berpotensi melanjutkan penurunan kembali ke sekitar level 6950 sampai 6980, karena memang hari ini juga kita lihat tekanan penjualan juga mulai besar lagi, dan para pelaku pasar nampaknya melakukan aksi profit taking ya, karena dalam seminggu 2 minggu kemarin IHSG itu sudah naik yang cukup signifikan, jadi wajar memang ada tekanan pada IHSG pada perdagangan pekan ini seperti itu. Baik, dengan masih adanya potensi pelemahan indeks harga saham gabungan ke 6950 dan 6980, untuk perdagangan esok hari masih belum direkomendasikan masuk, terutama kepada saham-saham yang hari ini sudah koreksi cukup dalam, Pak Andika, atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Kalau kita perhatikan ya, para pelaku pasar bisa menghindari dulu saham-saham IDX Tekno dan perbankan yang memang hari ini menunjukkan penurunan, sehingga memang untuk perdagangan hari esok pun perbankan dan emiten teknologi berpotensi untuk tertekan kembali dan menjadi penekan indeks seperti itu. Baik, kita ke perbankan terlebih dahulu, Pak Andika, terutama beberapa perbankan big cap dari data RTI yang saya pegang, ini BBRI melemah di 1,99%, BBCA di 1,97%, BMRI melemah di 0,61% ini.
Dari sisi teknikal ini kemana pergerakan dari masing-masing arah perbankan big cap ini? Kita ke BBRI terlebih dahulu yang hari ini ditutup di 4.430 melemah di 1,99%, Pak Andika. Oke, kalau kita lihat memang hari ini BBRI tertekan ya menekan IHSG dan nampaknya untuk perdagangan hari esok pun BBRI itu berpotensi untuk ke support terdekat yaitu di 4.320 melanjutkan penurunan karena memang ini juga sudah bergerak di bawah moving average atau MA20-nya ya seperti itu. Masih berpotensi ke 4.320 penutupan hari ini di 4.430 untuk BBRI. Bagi yang ingin masuk, apakah nunggu ke level 4.320 terlebih dahulu, Pak Andika? Baik, kalau para pelaku pasar ingin mulai mengakumulasi, nampaknya nanti saja ya di sekitar level 4.200-an, seperti itu 4.280 bisa masuk situ karena memang ada support kuatnya di sekitar 4250 untuk perdagangan hari esok di BBRI. Para pelaku pasar saya sarankan untuk menghindari dulu dan wait and see di saham perbankan. Baik, bagaimana dengan perbankan big cap lainnya untuk BBNI, Pak Andika? BBNI hari ini memang juga nampaknya itu ya terkoreksi tipis seperti itu dan nampaknya ini BBNI juga secara teknikal ya berpotensi untuk turun lagi ke sekitar 8.500 seperti itu, Pak. Terdekatnya. Penutupan hari ini 8.900, masih ada potensi pelemahan ke 8.500, Pak Andika. Betul, seperti itu. Baik. Pak. BBCA, Pak. BBCA sendiri juga masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan pada perdagangan hari esok ya ke sekitar level 7.300 seperti itu dan memang ini ada support kuat di sekitar level 7.250 itu bisa kita catat sebagai support kuatnya BCA dan memang kalau turun lagi ke bawah level tersebut BCA berpotensi ke sekitar 6.800 hingga 6.900. Baik, perbankan big cap lainnya untuk BMRI, Pak Andika. Oke, BMRI. 8150 melemah di 0,61% di penutupan sesi kedua hari ini. Oke, BMRI juga nampaknya esok hari akan berpotensi melanjutkan penurunan ya ke sekitar 7.800 terdekat dan supportnya di level 7.725 sama view-nya masih akan tertekan untuk perbankan big caps untuk perdagangan hari esok. Baik, 8150 penutupan hari ini melemah di 0,61% dan masih ada peluang ke 7.800 hingga ke 7.725. Dari perbankan big cap kita beralih ke teknologi yang juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Tadi juga Anda katakan dua sektor ini cukup sensitif dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed. Hari ini GoTo nilai kapitalisasinya yang katanya sudah menyalip dari BMRI mengalami koreksi yang cukup dalam, auto reject bawah 6,78% dan ditutup di level 330. Jangka pendek GoTo arahnya kemana, Pak Andika? GoTo ya karena hari ini ditutup auto reject bawah dan juga volume membesar ya untuk terdekatnya itu memang GoTo berpotensi kembali ke level 310 seperti itu dan memang supportnya itu ada di 300. Untuk perdagangan hari esok berpotensi untuk melanjutkan penurunan kembali di saham GoTo. Rekomendasinya untuk GoTo, Pak Andika? Kalau memang para investor sudah punya di harga atas, lebih baik sell on strength ya, seperti itu. Dan memang ini sudah rawan turun. Dan kalau memang belum punya, para pelaku pasar lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu di saham GoTo. Baik, review untuk GoTo yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 6% dan juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan pemirsa. Rekomendasinya juga sama untuk dari emiten teknologi lainnya. Kita akan coba lihat untuk Buka. Oke, Bukalapak juga hari ini Auto reject bawah 6,58%, 284. Ya, tertekan ya. Dan ini nampaknya Buka sudah berpotensi lagi ya ke bergerak turun lagi.
perhatikan level support 258 sebagai support kuatnya, dan untuk perdagangan hari esok itu Bukalapak berpotensi ke level 270-an. Seperti itu untuk Bukalapak. Rekomendasinya untuk saat ini seperti apa, Pak Andika? Kalau untuk saat ini wait and see terlebih dahulu ya di saham Bukalapak, sama seperti Gotoh. Baik, masih ada ruang penurunan untuk Bukalapak, sementara untuk support dan resistennya tadi sudah dijelaskan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Di luar dari perbankan, kemudian juga teknologi, bagaimana Anda melihat perkembangan saham-saham di sektor energi untuk perdagangan hari ini, Pak Andika? Tapi kita hold, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Line telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami masih buka untuk Anda. Kami akan segera kembali.